Selamat pagi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ricardo Kurniadi dan saya Rosdan Sudrajat. Saya Ridho Muzammil. akan menjelaskan materi IPS tentang saluran-saluran mobilitas sosial beserta dampaknya. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan. Mengapa? Itu karena pendidikan seseorang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan sampai dianggap sosial elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Melalui pendidikan, setiap orang diberi kesempatan untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Kedua, organisasi politik. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif atau dicalonkan dan terpilih menjadi bagian dari pemerintah. Contohnya seperti Presiden Indonesia yang pertama, Dr. Soekarno, dari yang tidak dikenal oleh masyarakat dan penjajah menjadi semakin dikenal karena perjuangan politiknya dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan masih banyak lagi. Tiga, organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan usaha anggota-anggotanya. Selain koperasi, ada juga badan usaha. Badan usaha dibedakan menjadi dua, yaitu badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta. Saluran mobilitas sosial organisasi profesi. Organisasi profesi adalah persatuan atau kumpulan orang yang memiliki profesi yang sama. Dengan begitu, mereka dapat memperjuangkan profesinya bersama. Dampak positif mobilitas sosial mendorong seseorang untuk lebih maju. Artinya, seseorang memiliki kesempatan untuk pindah dari setara ke setara yang lain. Hal tersebut dapat membuat seseorang tersebut dapat lebih sukses dan maju. Dampak positif mobilitas sosial mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial dapat mempercepat tingkat perubahan sosial seseorang menjadi yang lebih baik, membuat seseorang memiliki kedudukan yang lebih terhormat. Meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. 2. Gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya, bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang dia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik itu diganti atau pensiun, menjadi mudah cepat gelisah. Individu yang mengalami gangguan seperti ini disebut gangguan psikologis. Hal itu akan membuat stres dan penyakit psikis lainnya, contoh darah tinggi, asam lambung, dan insomnia. Terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang mumpuni. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan dan memicu konflik. Sekian dari kelompok